Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menguraikan organ peredaran darah manusia dengan rinci. Setelah menonton video, siswa dapat membuat gambar cara kerja organ peredaran darah manusia dengan tepat. Setelah mengamati materi pada PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pantun dengan tepat. Setelah penugasan, siswa dapat membuat satu buah pantun bertema kesehatan dengan kreatif. Ayo bersepeda. Apakah kalian pernah bersepeda setiap hari? Apa yang kalian rasakan setelah bersepeda? Baik, tubuh akan terasa sehat. Tahukah kamu mengapa darah penting bagi manusia? Darah penting bagi manusia karena berfungsi sebagai alat transportasi pada tubuh kita. Sekarang kita akan mempelajari alat peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah berperan untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Organ peredaran darah manusia yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Jantung. Jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Bagian-bagian jantung. Bagian atas jantung disebut serambi kanan dan serambi kiri. Bagian bawah jantung disebut bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan dan serambi kanan jantung berisi darah kotor. Serambi kiri dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen. Darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian yang meliputi plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan pada darah yang bertugas membawa zat-zat penting seperti hormon, protein, dan faktor pembekuan darah. Sel darah merah atau eritrosit sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih atau leukosit berfungsi membantu mempertahankan tubuh dari infeksi kuman, jamur, dan parasit. Keping darah atau trombosit dibutuhkan untuk tubuh membantu proses pembekuan darah. Pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh arteri, pembuluh kapiler, dan pembuluh vena.
Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya. Pembuluh darah. Pembuluh nadi atau arteri. Membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Pembuluh kapiler. Pembuluh darah yang bertugas untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena terkecil dan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pembuluh vena atau balik. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen atau darah yang sedikit oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh balik. Pembuluh arteri, aliran darah keluar dari jantung. Pembuluh balik, aliran darah menuju jantung. Pembuluh arteri membawa darah besi kaya oksigen O2. Pembuluh balik membawa darah kotor kaya karbon dioksida atau CO2. Pembuluh ini berdinding tebal, kuat, dan elastis. Pembuluh balik, dindingnya tipis dan kaku. Pembuluh arteri terletak di bagian dalam. Pembuluh balik terletak di dekat permukaan kulit. Pembuluh arteri denyutnya terasa. Pembuluh balik denyut tidak terasa. Memiliki satu katup di dekat jantung. Pembuluh balik memiliki banyak katup. Pembuluh arteri jika terluka darah memancar. Pembuluh balik jika terluka darah menetes. Peredaran darah kecil. Perhatikan gambar berikut. Sistem peredaran darah kecil mengandung CO2. Di bilik kanan dipompa dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Pada paru-paru terjadi difusi gas yang akhirnya mengubah kandungan CO2 di dalam darah sehingga menjadi O2 ketika keluar dari paru-paru. Darah ini selanjutnya dialirkan oleh vena pulmonalis menuju serambi kiri. Berikut bagan peredaran darah kecil. Bilik kanan di bawah arteris pulmonalis menuju paru-paru, dialirkan oleh vena pulmonalis menuju serambi kiri. Peredaran darah besar. Perhatikan gambar berikut. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika darah yang mengandung oksigen CO2 dipompa oleh bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen akan dikembalikan ke serambi kanan dilakukan oleh vena cava inferior dan vena cava superior. Berikut bagan dari peredaran darah besar. Dari bilik kiri melalui aorta besar, arteri, seluruh tubuh, vena, kembali ke serambi kanan. Perhatikan video berikut.
nasihat dari video berikut ini? Ya, kita harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan. Karena sistem peredaran darah manusia itu perannya sangat penting dalam tubuh manusia, sehingga kita harus berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan. Sekarang kita akan berpantun. Pergi ke pasar membeli bunga. Bunga mawar ku beli 2. Hati-hati jika bersepeda agar kita tidak terluka. Ya, berdasarkan pantun yang sudah kalian baca ini, maka pantun merupakan sebuah karya sastra lama. Pantun suatu ungkapan perasaan dan juga suatu pikiran, dikarenakan ungkapan itu disusun dengan kata-kata yang sedemikian rupa sehingga dapat sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Ciri-ciri pantun: bersajak a atau ab. Dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yuk kita simak pantun berikut. Ini pantun yang sudah kamu dengarkan tadi. Pergi ke pasar membeli bunga. Bunga mawar ku beli 2. Hati-hati jika bersepeda agar kita tidak terluka. Coba kalian cari ciri-ciri pantun berikut. Ya, pantun itu bersajak a. Terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Jenis-jenis pantun. Pantun jenaka. Pantun untuk menghibur pendengarnya. Pantun nasihat. Pantun ini berisi nasihat atau nilai moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Pantun agama. Pantun yang di dalamnya terdapat nilai-nilai atau prinsip keagamaan. Pantun anak. Pantun yang menceritakan tentang dunia anak-anak. Sekarang setelah kita belajar tentang peredaran darah manusia dan kita berpantun, anak-anak silakan mengikuti video berikut ini. Coba kalian gerakkan tubuh kalian. Gerakan pinggulmu, la 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 la, goyangkan tuagan yuk bergerak. Gerakan pinggulmu, la 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 la, goyangkan tuagan yuk bergerak. Halo halo temanku, la 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 la, ayo yuk bergerak. Ya, setelah menggerakkan tubuh kalian, apa yang kalian rasakan? Kalian harus menjaga tubuh kalian agar sistem peredaran darah pada tubuh kalian tetap sehat. Sampai ketemu lagi. Ya, sebelum pembelajaran ini usai, kalian harus mengerjakan tugas berikut. Jangan lupa nanti dikumpulkan melalui WhatsApp group. Sebelum pembelajaran selesai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat belajar anak-anak, semoga sukses.